FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif dan masih Anda simak Serbuk Senin Berbuku. Saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di 0855420912 ya. Ada Mas Theo Yudhistira di Magelang. Oke, terima kasih ya katanya. Terima kasih banyak untuk doa dan dukungan dari semua kawan ya Radio Kota Batik untuk adiknya Theo nih. Sudah hitan ya dan berjalan lancar. Terus mohon doa juga untuk adiknya supaya bisa sehat kembali dan beraktivitas seperti sedia kala. Oke. Kencur Papua di Dadirejo juga ikutan gabung ya, monitor aja. Oke. Terima kasih Kencur. Ya malam hari ini agaknya saya kurang begitu konsentrasi nih untuk baca buku ini karena dari pagi sudah aktivitas. Nggak apa-apa. Tapi yang penting semoga aja ini bisa dipahami ya. Tapi yang jelas gini, apa yang disampaikan oleh Greg Braden ini terkait dengan yang tadi ya. Sebenarnya ini ngomongin tentang bagaimana kemudian sains itu akhirnya menemukan titik temu dengan pengetahuan-pengetahuan lama, pengetahuan-pengetahuan kuno. Nah, di dalam pengetahuan kuno ini atau ilmu-ilmu kuno leluhur kita itu ada ajaran yang menarik ya mengenai bagaimana kemudian semua ya unsur energi di dalam tubuh manusia itu sebenarnya atau manusia itu sendiri saling terhubung dengan banyak hal terutama lebih-lebih dengan alam semesta. Kita bisa menciptakan apa yang kita inginkan dengan terhadap alam semesta ini dengan apa yang kita inginkan gitu. Makanya Greg Braden kemudian menuliskannya dengan sebuah judul kecil pada bagian berikutnya, rasa adalah kunci. Nah, apa sih maksudnya? Yuk kita simak aja langsung. Sebelumnya kita telah menelisik interpretasi-interpretasi tentang kenapa terjadi keanehan kuantum. Teori-teori tersebut secara khusus meneliti alasan kenapa tindakan mengamati suatu materi saja tampak mampu mengubah materi tersebut. Meskipun setiap penjelasan bervariasi terkait mengapa efek tertentu terjadi, seluruhnya tampak mengisyaratkan sesuatu yang sama, kita dan peran kita sebagai pengamat di dunia. Nah, ketika mengamati sesuatu, ketika kita secara sadar memfokuskan perhatian kita pada sesuatu ya, pada suatu tempat di suatu waktu, kita mengunci salah satu dari banyak kemungkinan kuantum pada tempatnya seketika itu juga. Baik yang muncul dari realitas paralel atau subkemungkinan-kemungkinan. Teori-teori tersebut menyatakan bahwa apa yang kita lihat sebagai realitas menjadi demikian adanya karena kehadiran kita. Gitu ya. Nah, meskipun tampak revolusioner bagi sains modern, hal ini telah dipahami sebagai cara kerja segala sesuatu dalam tradisi-tradisi kuno selama berabad-abad. Dalam bahasa zaman dulu, para pujangga, mistikus, penyembuh dan cendekiawan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan rahasia agung hubungan kita dengan semesta dan mewariskannya kepada kita. Terkadang kita menemukannya di tempat-tempat yang tak pernah diduga menyimpan kebijaksanaan nan luhur. Mulai dari dinding-dinding kuil dan pemakaman di gurun pasir Mesir, kebijaksanaan gnostik di perpustakaan kuno Nag Hammadi, sampai pengobatan tradisional yang dipraktekkan hari ini di sepanjang Amerika Barat Daya, bahasa yang mampu menghidupkan kemungkinan-kemungkinan dari imajinasi, mimpi dan doa kita tetap bertahan bersama kita. Barangkali cerita seorang pria yang tinggal di sebuah kuil selama 15.000 kaki. Di sebuah kuil hampir 15.000 kaki di atas permukaan laut di pegunungan Tibet berikut bisa memberikan contoh paling jelas tentang bahasa ini. Pada musim semi tahun 1998, saya berkesempatan untuk memfasilitasi perjalanan riset sekaligus ziarah ke Tibet selama 22 hari. Saat itu saya dan tim tenggelam di kawasan paling rendah
tenggelam dalam di kawasan paling indah, sukar, murni dan terpencil yang masih tersisa di planet kita. Sepanjang perjalanan kami mengunjungi 12 kuil biasa dan 2 kuil perempuan serta bertemu orang-orang paling menawan yang bisa Anda bayangkan, termasuk para biksu, biksuni, pengembara dan peziarah. Ketika itulah saya bertatap muka dengan kepala salah satu kuil dan berkesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang telah membuat kami mengembara sangat jauh. Pada sebuah pagi yang bersalju, kami bersempit-sempitan di kapal kecil yang dikelilingi altar Buddha dan tangkas kuno atau semacam permadani broklat ya, rumit yang menggambarkan ajaran-ajaran masa lalu. Saya memusatkan perhatian langsung ke mata seorang pria yang tampak abadi dan yang duduk dalam posisi teratai di depan kami. Melalui penerjemah, saya menyampaikan pertanyaan yang sama yang telah saya ajukan kepada setiap biksu dan biksuni yang saya temui sepanjang ziarah. Saat kami melihat doa-doa Anda, saya memulai, apa yang sebenarnya Anda lakukan? Saat kami melihat Anda melantunkan pujian dan nyanyian selama 14 sampai 16 jam sehari, dengan lonceng, mangkok, gong, genta, mudra, dan mantra di luar. Apa yang terjadi di dalam diri Anda? Sebuah sensasi kuat menggeletar di sekujur tubuh saya ketika sang penerjemah menyampaikan jawaban sang kepala kuil. Anda tidak mampu melihat doa-doa kami, katanya, karena doa tidak bisa dilihat. Sambil merapikan jubah wol tebal di bawah kakinya, ia melanjutkan, apa yang Anda lihat hanyalah laku kami untuk menciptakan rasa di tubuh kami. Rasa itulah doa kami. Begitu indahnya dan betapa sederhananya. Sebagaimana diperlihatkan percobaan di akhir abad ke-20, rasa dan emosilah yang memengaruhi hal-hal yang menyusun realitas kita. Inilah bahasa batin yang mengubah atom, elektron, dan juga foton di luar dunia, di dunia luar. Akan tetapi, ini bukan soal kata-kata yang kita ucapkan, melainkan lebih tentang rasa yang tercipta dalam diri kita. Inilah bahasa emosi yang berbicara kepada kekuatan kuantum alam semesta. Rasa inilah yang kemudian dikenali sebagai matriks ilahi. Sang kepala kuil memberitahu kami hal yang sama sebagaimana yang dikatakan oleh para ilmuwan besar abad ke-20. Tidak hanya selaras dengan temuan para ilmuwan, ia juga membawanya selangkah lebih maju, memberikan petunjuk yang menjelaskan bagaimana kita bisa berbicara dalam bahasa kemungkinan kuantum, dan ia melakukannya melalui teknik yang kita kenal sebagai doa. Tidak heran jika doa menciptakan keajaiban. Doa menghubungkan kita dengan ruang murni, tempat keajaiban pikiran kita menjadi realitas dunia kita. Nah, selain rasa sebagai kunci, apalagi? Ditulis oleh Greg Braden. Welas asih, kekuatan alam dan pengalaman manusia. Nah, seperti apa lengkapnya? Saya akan bacakan lagi untuk Anda. Tapi kita simak dulu deh lagu yang diminta sama siapa tadi? Kencur Papua di Dadi Rejo.